Hello guys, back to me. Kan berdua. Hari ini kita lagi di cafe Grow Up yang di mana sih? Medland ya? Medland, lagi di Medland. Sebelumnya tuh kemarin kita mau ngupload video yang pembelajaran mengenai pembelajaran, tapi enggak sih, lebih ke pengalaman. Iya, lebih ke pengalaman, tapi tuh pas mau pengeditan filenya kehapus. Iya, sebelumnya aku udah bikin. Maaf sama, ya adek. Iya. Maaf ya adek. Sama temen aku, tapi filenya nggak ada. Filenya kehapus, jadi pas lagi kita mindahin data, ada datanya pas itu kehapus. Dikira tuh udah di copy Tapi belum. tapi belum di copy loh, benar. Iya, jadi kehapus deh. Nah, Kita sambil minum ya. Oke, jadi aku mau ceritain sedikit pengalaman aku. Pertama kali ngajar di sekolah itu aku ada tugas apa ya? Tugas kampus kan? Iya. Iya, tugas kampus, tugas kuliah. Nah, itu kita disuruh mini riset, jadi tentang penelitian gitu. Jadi kalau penelitian itu kan butuh data-datanya dong pasti. Dan karena jurusan aku PGMI, jadi aku milih ke sekolah. Nah, karena MI-nya itu ya cukup jauh kali ya, jadinya yang deket aja, yang deket rumah itu SD. Yang terus pertama aku datang ke SD, disebutin boleh? Di salah satu SD. Pokoknya kita 2 SD sih, kayak 2 SD ya. Iya. 2 SD yang waktu itu aku alumni di situ, sama dia alumni di SD satunya lagi. Iya, kita di 2 SD. Nah, yang pertama ini di SD tempat dulu dia sekolah menimba ilmu. Tapi SD aku yang terakhir ya, SD aku kan ada 4. Udah amat. Terus Nah, kita kesananya berempat datangnya. Jadi aku ngambil 2 kelas, maksudnya aku satu kelas sama dia jadi dokumentasi gitu. Nah, terus teman aku satu kelasnya lagi, jadi aku kelas 2B, dia kelas 2A. Nah, dia juga sama temennya. tapi nggak dibayar. Ya pokoknya. Jadi dokumentasi nggak dibayar. Ya, pokoknya kita bareng-bareng berempat. Nah, sebelum itu kita liatin dulu deh cuplikan videonya ya. Check it out. Nah, itu dia cuplikannya. Nah, menurut aku tuh seru banget sih, bener-bener seru banget. tapi gini loh, maksudnya gini. Pas kemarin kita kesana itu ada pengawas COVID. Kita baru datang itu 15 menit lah, 15 menit kita lagi ngajar. Maksudnya mbak ini lagi ngajar. Teteh. Bu guru ini lagi ngajar. Itu ada pengawas COVID datang, itu yang bikin kita deg-degan banget. Enggak sih, aku nggak deg-degan. Aku sih lebih ke aku deg-degan soalnya dia moto-moto gitu kan, kayak takutnya kena kasus. Soalnya gini, kalau nanti kena kasus itu tuh yang kena bukan cuma kita, tapi pihak sekolahnya juga. Iya, gitu. betul. Nah, anehnya pas abis ada pengawas COVID gitu, dia cepetan buru-buru udah gitu. Sampai keringet dingin, sumpah nggak bohong. Padahal udah dikasih waktu sama gurunya sampai jam segini ya, nanti anaknya pulangin. Padahal itu masih lama banget jamnya. Tapi kan harusnya gini ya, kayak misalnya mau dokumentasi itu biasanya kan buat gurunya doang, tapi dokumentasinya juga kayak Mas juga ikut foto sekalian, katanya gitu kan, kayak lebih gimana gitu rasanya kan. Terus ngomong lah sama kelas sebelah, bilang gini, dek cepetan dek, itu tadi pengawas COVID udah datang. Itu sumpah itu ngucur tau, padahal kan kita di lantai berapa? Lantai 2 kalau anginnya lumayan lah, tapi ngucur, keringet, panik gitu, kayak takutnya tuh kena sidang gimana gitu. Kan denda lumayan. Masih aman. Nah, itu tapi pengalaman kamu pas ngajar tuh gimana? Lebih ke seru. Kan awalnya kan ada perkenalan tuh ya sama anak-anaknya, udah bilang
Nah sebelumnya kan udah perkenalan nih, udah perkenalan, manggilnya kakak nih, panggil ya kakak, Kak gitu. Tapi anak-anaknya manggil ibu kan kayak gemes banget. Tapi seru tau. Iya seru. Nah terus kayak panggil tua aja, panggil ibu. Iya kan panggil ibu. Nah terus pas awal itu kayak bingung gitu, kayak ini anak mau diapain, ini mau gimana gitu kan langkah selanjutnya. Jadi kayak bingung aja mau ngapain. Terus habis itu ya udah lanjut lagi, masih kayak tepuk-tepuk gitu, bikin anaknya semangat dulu. Terus habis itu langsung dikasih soal pengetahuan awal mereka. Tapi waktu itu kelas berapa sih itu? Kelas 2. Kelas 2. Iya tadi ada. Iya, aku mau yang kelas 2B. Nah, itu kan aku kasih soal dulu. Nah, itu anak-anaknya tuh masih banyak yang harus dibimbing. Tapi dibimbing dalam kayak ini tuh soalnya maksudnya apa, dia tuh kayak masih bingung. Dia bisa baca, bisa nulis, tapi kayak masih bingung ini soal suruh ngapain sih, Kak, gitu kan. Nah, terus memang di situ di kelas itu ada satu anak yang benar-benar harus dibimbing banget. Dia kayaknya anak pindahan gak sih? Iya, kayaknya dia nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Jadi kayak nulis nama sendiri aja. Tulis namanya ya, terus dia nanya nulisnya gimana, terus hurufnya apa gitu. Jadi dia masih nggak bisa nulis dia nama masih sendiri. Kayak satu-satu gitu loh, kayak masih satu-satu buat kayak dieja lah. Kayak misalnya contohnya nasi Iya, tapi dia menanya gitu, gitu. N itu gimana? Nah itu Dia masih belum hafal kayaknya hurufnya gitu. Terus itu aku harus stay dong di tempatnya dia. Nah terus pas pretestnya itu, yang tes pengetahuan awalnya itu, jadi awalnya kan masih banyak tuh yang nanya-nanya, Bu ini gimana, Bu nomor 3 gimana, maksudnya gimana. Padahal kan udah jelas ya soalnya, mungkin karena masih kelas awal, kelas rendah. Oh iya, kelas 2 ya? Iya, masih kelas rendah, jadi masih sulit kali ya untuk kelas 2 baca. Udah baca soal lancar. Iya, kalau baca pada lancar sih, cuma masih kayak maksudnya tuh gimana gitu, dia masih belum paham. Terus jadinya belum memahami banget lah. Iya, perintah soalnya itu seperti apa. Nah, terus habis itu jadi dituntun deh, ayo nomor 1 siapa yang baca soalnya. Nah, itu jawabannya apa, dan tahu nggak? Kalau yang tahu ditulis ya, kalau nggak tahu dilewatin aja. Jadi karena pengetahuan awal, kalau misalnya anak yang nggak tahu ya next aja, nggak usah diisi, kan pengetahuan awal. Iya benar. Jadi ngajarnya lebih yang kemudah dulu dikerjain gitu sih. Iya. Yang apa yang anak itu tahu gitu, lebih ke situ. Terus abis itu lanjut ngajarin materinya kan, perlakuannya itu aku pakai media yang bentuk itu, aku bangun ruang jadi pakai kayak kotak tisu, terus bikin kotak-kotak gitu, kubus, terus limas, prisma kayak gitu. Terus diajarin deh. Nah pas ngajarinnya itu, memang di kelas itu ada kayak 2 kelompok gitu nggak sih, kayak sebelah kiri itu aktif banget anaknya. Sebelah kanan dong. Enggak, kalau dari aku ngeliatnya. Berarti pokoknya sebelah pintu. Iya. Pokoknya dekat pintu itu aktif banget anaknya, dan ujung di sebelah sana yang dekat lemari itu diem. Soft banget sih gitu, lebih ke lembut gitu anak-anak. Sampai gini sempat waktu itu kan, itu teman kamu tuh kakinya selalu turun. Yang mana, Kak? Itu yang situ. Itu bukan teman saya. Padahal dia satu kelas loh. Ini karena online kali ya, jadi belum ini banget. Oh ya, belum terlalu kenal kali. Soalnya kan dia jadi kayak punya 2 kubu beda gitu. Iya. 2 kubu yang beda. Ini temennya sama ini temen sama ini, tapi ini gak gabung gitu. Itu bukan teman saya, Kak. Itu bukan teman saya, Kak. Nah terus pas lagi pembelajaran juga ada anak-anak, dia ada satu ya bilang, Kak izin mau keluar, mau ngapain, mau makan. Dia bawa roti gitu. Dia mah kan mungkin karena belum lagi makan kali ya, dia kalapan. Pandemi seperti ini kan emang nggak boleh makan di kelas. Maksudnya emang nggak ada jam istirahat juga. Mungkin emang di sekolahnya juga nggak nyediain untuk makan bersama gitu kan. Iya sih. Iya, terus dia izin, terus ya gimana ya, jadi ya udah izinin aja. Ya udah kayak kesian. Sendiri, tapi dia makan, dia keluar bawa roti tapi sendiri. sama satu siapa namanya lupa. Oh, yang depannya itu. Iya, depannya minta. Nah abis itu kan pas aku ajarin, nah itu pas diajarin tuh kayak diem gitu loh, maksudnya nggak tahu, maksudnya nggak tahu dia tuh ngerti apa enggak, dia diem aja. Maksudnya semua anak-anaknya gitu paling ngerti, yang diem itu loh, dia pada ngerti kayaknya sih, emang yang diem itu beberapa sih paham lah. Tapi yang aktif itu juga ngerti buat melihat ke temennya. Aktif ya. Aktif ngeliat ke temennya. Ya gitu, jadi pas ngajarin tuh kayak bingung, ini tuh anaknya ngerti nggak sih, terus kayak bingung ini ngajarnya salah apa enggak sih gitu kan.
Nah oke, lanjut, abis ngajarin kan karena ya udahlah ini materi udah dikasih semua tapi anak-anaknya masih kayak gitu aja. Jadi kita langsung kasih soal prosesnya, pengetahuan akhirnya setelah kita kasih perlakuan. Nah itu maksudnya kayak ada peningkatan sih, nggak kayak yang pretest itu. Peningkatannya? Ya kan soalnya kan sama pretest sama prostes itu kan soalnya sama. Jadi kayak ada yang ngerti ya ngerjain sendiri. Jadi nggak banyak yang manggil bu ini gimana gitu, nggak banyak yang kayak gitu, tapi masih ada beberapa. Nah itu juga kita kasih medianya ya, jadi anak-anak kan ada yang ngitung sisinya, rusuknya gitu, jadi kita langsung kasih medianya, ini boleh dipakai medianya anaknya yang kalau masih bingung kan, jadi biar dia bisa megang sendiri, bisa ngitung sendiri di mana rusuknya, titik sudutnya kayak gitu. Tapi itu benar-benar bikin pusing parah, soalnya anaknya itu yang sebelah pintu itu, yang sebelah kanan dari belakang itu aktif banget. Tapi gini loh, bagusnya mereka itu ada 4 orang. Bagusnya mereka tuh gini, pas dikasih soal kedua ya. Iya. Nah itu pas dikasih soal kedua, mereka gini sama teman-temannya, ayo balapan cepet-cepetan siapa. Pintar loh dia loh. Maksudnya kayak cepet-cepetan siapa ngerjain ngumpulin gitu. Tapi ya walaupun beberapa ada yang nyontek juga gitu. Iya, ternyata yang diem-diem itu juga banyak, maksudnya dia bisa gitu, karena hasilnya pun juga bagus-bagus, lebih tinggi daripada yang pretest tadi. Ya mungkin semoga aja ngerti kali ya anak-anaknya. Pasti ngerti semua, cuma ya katanya kan mereka belum belajar. Nah yang bikin bingungnya itu, kan dipanggil ya, yang di belakang ibu, yang depan ibu, kanan ibu, jadi panggil ibu sih kayak, aku tuh bingung, kayak ini harus yang mana dulu nih yang mau dilayani. Aku harus kemana dulu gitu. Ya gimana sih, kayak orang tukang dagang lagi banyak yang beli ya kan, pasti pada nunggu kan, deg-degan dong. Deg-degan banget. Takut nanti marah-marah. Iya jadi kan bingung. Untungnya nih ada dia yang ngebantuin juga, jadi dia ngehandle sebelah sana, aku sebelah sini kayak gitu. Terus itu yang di SD aku ya, misalnya yang SD alumni aku gitu. Aku alumni di sana gitu. Tapi kalau di SD-nya dia itu lebih apa? Iya, itu nanti kita sambung di video berikutnya. Nah, tetap pantengin YouTube kita ya, oke? See you, bye bye. Besok-besok lagi, bye.